Halo, kembali lagi di channel YouTube Sedulur IDW, teman-teman ya. Teman-teman, kita udah lama banget nggak bikin konten ngobrol-ngobrol kayak gini karena kita dari kemarin ya klinik pinjol ya. Semoga teman-teman suka dengan tayangan kita di klinik pinjol ya. Kalau misalnya teman-teman punya bukan referensi ya, masukan ke klinik pinjol kita, boleh banget buat mengembangkan klinik pinjol kita. Oke, jadi kita di sini mau ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi ya isinya nanti random aja ya. Saya bersama anak baru, anak baru nggak tuh, Caca ya, Caca. Jadi Caca baru bergabung di Sedulur IDW sebagai tim lapangan. Kenalan dulu, Cak. Betul sekali. Jadi halo teman-teman, perkenalkan nama aku Syahira Nazwa Putri, tapi biasanya dipanggil dengan Caca. Aku baru aja hari ini, begitu. Hari ini syutingnya. Hari ini syutingnya. Trainingnya berapa lama? Udah berapa hari Mas ya? Udah sekitar 11 harian. 11 hari. Ngobrolnya sama saya, Cak. Nah, gitu loh. Dan nyapa penontonnya sudah cukup. Oh, gitu. Nah, kita ngobrol aja gitu. Berapa hari tadi berarti? 12 hari. 12 hari ya. Oke, nah jadi nanti Caca seperti yang kemarin aku udah dulu ya pas interview juga kan. Jadi selain kamu ngedukasi teman-teman di lapangan secara langsung, juga kamu harus bisa ngedukasi teman-teman di YouTube gitu. Betul. Nah, tadi kan kita udah shoot juga yang klinik pinjol ya. Nanti nggak tahu tayangnya duluan mana gitu. Tapi kita sekarang ngobrol-ngobrol aja biar Caca juga kenalan sama teman-teman di Sedulur IDW, juga teman-teman Sedulur IDW yang datang ke klinik pinjol, yang datang langsung maupun online. Nanti salah satu tim kita yang terbaru Mbak Caca, jadi nanti bisa saja dihandle Mbak Caca. Kalau pengen dihandle Mbak Caca, ya udah daftar reservasi ya kalau teman-teman punya masalah seputar pinjaman online gitu. Oke. Jadi itu Mas, gimana? Oh ini lupa, topi susternya dilepas kali ya. Ini kita bukan syuting klinik pinjolnya, nggak apa-apa, lepas dulu. Jadi nanti biar nggak kesannya klinik gitu. Ya gitu ya. Nah, jadi nggak klinik pinjol lagi. Cak, kamu kan baru lulus, berarti lulus tahun berapa? tahun 2020. Tahun ini 2024. Baru aja Agustus kemarin. Lulusan dari Hubungan internasional ya. Iya. Nah, hubungan internasional kemudian kalau sekarang kan gabung di komunitas yang menangani masyarakat yang terjerat pinjaman online. Iya, Nah, betul. pertama, kenapa kamu tertarik ke dunia ini, maksudnya ke komunitas yang membantu korban pinjaman online ya. Terus yang kedua, setelah 11 hari bergabung, apa yang kamu dapatkan? Maksudnya mungkin kamu dulu sebelum bergabung punya pandangan tersendiri ke orang-orang yang korban pinjol gitu kan. Mungkin kamu pernah dengar lah di lingkunganmu, atau mungkin lewat medsos, lewat berita tentang orang-orang terjerat pinjol gitu kan. Nah, dibanding setelah kamu secara langsung terjun komunikasi langsung sama orang terjerat pinjol, pandanganmu beda nggak? Gitu. Jadi yang pertama ya Mas, kenapa aku bergabung di sini, memutuskan untuk bergabung di sini karena seperti yang kita lihat ya Mas ya, banyak banget pengguna pinjol yang memang dari dulu udah menjamur sampai sekarang. Bahkan tuh kalau kita cek dari data itu sekitar 19,72 orang yang terkena pinjol Mas di Indonesia. 19,72 juta. Oh, juta. Oke. Orang. Kamu riset segitunya? Betul. Serius? Iya, serius. Kalau aku sendiri jujur aku nggak pernah sampai riset mendalam yang sampai seberapa orang itu enggak. Tapi salut lah kalau misalnya kamu sampai riset. Tapi beneran nih? Beneran. Oke. Cuma Mas, karena aku lihat, kan kita penasaran ya, apa sih yang membuat masyarakat ini memilih untuk pinjol begitu. Jadi di situ juga aku mau sekalian membantu masyarakat, sekaligus mengedukasi bahwa sebenarnya pinjol ini tuh kalau dipelihara itu bisa menghancurkan diri sendiri. Maka dari itu kebetulan juga aku menemukan Sedulur IDW yang sedang oprek. Jadi aku kira untuk mengisi hariku yang kosong juga, terus ditambah aku juga penasaran dengan, intinya tuh ingin membantu masyarakat gitu agar terlepas dari pinjol. Makanya aku mencoba untuk mendaftarkan diri di Sedulur IDW. Dan itu yang pertama ya Mas. Terus yang kedua, pandanganku ya, jujur aku dulu punya perspektif kalau melihat orang-orangnya pinjol ini negatif pikirannya gitu ya. Negatif, stigmanya. Betul. Ya memang sih, memang stigmanya itu makanya salah satu gini, kamu kan sebagai orang luar yang nggak tahu pinjol,
melihat orang pinjol itu negatif stigmanya gitu ya. Nah, itu juga yang akhirnya kenapa banyak orang akhirnya stres, akhirnya mengakhiri hidupnya, melakukan perbuatan negatif sampai ada KDRT, maunya hal-hal negatif gitu ya. Itu karena mereka itu dipandang negatif. Gitu kan. Makanya mereka itu nggak berani cerita ke keluarganya, ke teman-temannya ya karena itu ya pandangan orang udah negatif duluan. Khawatir dijudge ya. Iya, jadi makanya akhirnya mereka pendam sendiri, nggak punya tempat cerita, yaitu berakhir dengan hal-hal negatif. Makanya kan kita ada itu buat ya kita tahu fakta di lapangan bahwa stigma orang yang pakai pinjol itu pasti dinilainya negatif, dinilainya ya pokoknya hal buruk gitu loh, aib gitu ya, sesuatu aib gitu kan. Makanya kita ada biar kita tahu mereka nggak punya tempat cerita, kita sediakan sedulur dewe untuk cerita ke orang-orang kayak Betul. gitu kan. Kayak itu kan stigmamu sebelum kamu tuh tahu orang pinjol itu aslinya ya bukan aslinya tapi maksudnya tahu kisah yang melatar belakangi dengan kisah-kisah yang kenapa orang itu terjerat pinjol gitu. Setelah gabungan tahu nih. Iya. Gimana pandangannya, berubahkah atau jadi seperti apa kalau sekarang? Pasti berubah ya Mas ya. Karena ternyata ada juga yang datang ke sini setelah kita bantu Mas, mereka kayak benar-benar bahagia. Mereka mengucapkan kayak akhirnya mereka benar-benar bebas dari pinjol ini, dan dari situ aku menyimpulkan kayak sebenarnya mereka juga ada keinginan untuk keluar dari pinjol. Ya kalau keinginan pasti iya ada dong. Dan kebanyakan juga karena terpaksa. Aku kira sebelumnya itu karena emang mereka foya-foya, pengen nurutin gengsi dan sebagainya. Tapi ternyata mereka ada juga kebanyakan kepepet begitu Mas. Jadi ya gitu. Jadi pandangannya yang beda ya. Beda, pasti beda. Maksudku kan gini, kalau kamu belum kenal secara mendalam kayak orang-orang gitu kan, pasti kan taunya orang pakai pinjol uangnya buat apa, buat foya-foya sampai puluhan juta, ratusan juta gitu. Nah tapi setelah kamu dengar cerita langsung dari mereka itu kan, wah ternyata orang pakai pinjol ratusan juta itu mereka kadang nggak pakai uangnya sama sekali loh. Ya kan, pasti gitu kan. Ternyata gitu ya, mereka nggak pakai uangnya sama sekali, itu cuman buat lari gali lubang tutup lubang, muter-muter aja gitu. Nah ya itu yang sebenarnya yang terjadi, yang pengen kita juga sampaikan ke orang-orang bahwa jangan terlalu menekan, misalnya punya keluarga yang punya pinjaman online, ada saudara yang punya pinjaman online, jangan terburu-buru untuk dijudge negatif. Setuju. Gitu kan, karena kan mereka yang terdampak pinjol itu mereka sudah tertekan dengan ancaman-ancaman DC. Jangan ditambah lagi dengan ancaman-ancaman yang datang dari keluarga, dari teman dekat gitu. Karena ya itu tadi, kita nggak tahu kenapa orang itu bisa menggunakan pinjol sampai segitu banyaknya. Itu bukan untuk foya-foya gitu loh. Tapi mereka itu cuma butuh dukungan dulu lah. Sementara butuh dukungan dulu, biar mereka nggak stres dulu. Kalau misalnya masalah pinjolnya pasti ada jalan keluarnya, kita pikirkan bareng-bareng. Apalagi kalau kita komunitas kita memang terbuka banget buat itu, menentukan jalan keluar buat teman-teman yang terjerat. Betul. Apa ini memang alasan Mas ya? Atau ini termasuk visi misi Mas, kenapa Mas membentuk komunitas ini? Ya salah satunya itu. Ya? Salah satunya karena kan pasti kamu tahu lah, maksudnya kita biasa ngobrol juga kalau aku dulunya juga terjerat kan, ya gitu. Jadi benar-benar ngerasain yang teman-teman rasakan, benar-benar ngerasain gimana nggak punya temen, gimana ngerasain maksudnya aku punya masalah finansial pinjaman online yang buta banget. Kalau dulu itu buta banget tentang aturan keuangan, tentang OJK, tentang aku sebagai nasabah harus bagaimana. Kalau diperlakukan seperti ini itu memang apa ya, maksudnya memang ini konsekuensi sebagai nasabah, dibentak-bentak, dimaki-maki. Apakah memang kayak gini gitu loh. Nah ternyata kan enggak gitu kan. Nah itu yang orang-orang yang terjerat, yang sekarang terjerat, yang juga rasakan. Mereka itu nggak tahu, mereka buta, mereka nggak tahu apa-apa tentang edukasi pinjol. Makanya komunitas sedulur dewe aku dirikan, bertahan sampai sekarang, tujuannya ya salah satunya itu mendampingi masyarakat yang memang benar-benar merasa sendirian. Tapi emang benar loh Mas, kemarin itu juga aku nemu klien yang mana dia tuh masih bingung membedakan mana aplikasi pinjol yang
legal dengan ilegal. Karena kan memang kebanyakan masyarakat umum tuh hanya kayak download aplikasi kayak wah ini pinjol, tapi mereka nggak tahu mana yang legal dan ilegal gitu. Dan betul kata Mas, itu perlu dan harus diedukasi gitu. Ya, iya, memang banyak yang kayak gitu. Makanya kan salah satu edukasi kita juga ya, maksudnya kamu juga udah hafal belum? Belum. Tapi harus hafal, ini memang harus hafal. Nggak apa-apa, sekarang maksudnya edukasi yang penting apa namanya kamu paham, tapi seenggaknya kan kamu paham ciri-cirinya ya. Kalau hafal memang kan sekarang jumlahnya ada sekitar 100 kalau sekarang. Dan itu Cak, itu jumlahnya itu menurun terus. Dulu itu 150-an. Terus pas awal kamu masuk, pas awal banget kamu masuk kan aku kasih kamu catatan. Iya. Itu kan jumlahnya masih 101 kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Atau 100. Nah, kemarin kita ke OJK, itu jumlahnya sudah turun. Kemarin yang ke OJK, Mas Musa, konten kreator kita, sama Faas, jumlahnya berapa kemarin terakhir? 98. Nah, berarti itu artinya menurun gitu. Jadi makanya kita juga perlu mengedukasi masyarakat mana pinjaman online yang benar-benar legal, mana yang enggak gitu. Karena ya itu ya, dari artikel yang disampaikan OJK pun perubahannya signifikan gitu. Tapi terkadang Mas, aplikasi legal juga nggak semua aplikasi legal mengikuti aturannya OJK juga ya Mas ya? Iya, baru tahu. Ya memang gitu. Yang selama ini apa? Mungkin orang-orang mikirnya pinjaman online asal legal pasti aman gitu. Iya. Tapi ya kalau orang yang pakai pinjaman online tahu fakta di lapangannya, kamu juga kan ngerti ya di lapangan kayak apa. Itu kan banyak banget pinjol legal yang masih tidak mengikuti anjuran pemerintah, tidak mengikuti aturan OJK. Dari bunganya, dari ya banyak macam-macamnya yang ternyata nggak sesuai. Cara penagihannya terutama. Iya sih, betul juga. Dan kemarin tuh ya Mas, aku belajar dari pengalaman, aku nemu satu klien yang mana dia tuh khawatir kalau slik OJK-nya jelek gitu. Gimana menurut Mas? Menurutku ya, kalau menurutku pribadi, kalau aku pribadi, jujur aku bodo amat dengan slik OJK. Kalau aku pribadi, tapi aku selalu sampaikan ke orang-orang slik OJK itu apa, pengaruhnya itu apa, itu. Kalau di konten kita sama kamu kan bahas klinik pinjol yang tentang slik OJK, itu juga pembahasannya tentang slik OJK ya. Tapi kalau aku pribadi ya, ini pendapat aku pribadi, aku nggak pikiranku waktu aku terjerat pinjaman online nggak peduli slik OJK. Yang aku pedulikan adalah kesehatan mentalku. Itu kesehatan jiwaku. Maksudnya orang terjerat pinjol jangan mikir jauh-jauh dulu. Nggak usah mikirin slik OJK-nya nanti gimana, mikirin ini gimana, itu gimana, ini gimana. Yang utama dari pinjol itu adalah kita bisa nata diri kita sendiri dulu, gitu loh. Kalau misalnya sekarang kita punya pinjaman online, misalnya katakanlah 10 aplikasi, masing-masing 2-5 juta, itu udah berapa puluh juta. Nah, kalau kita mikirin slik, aku pengen banget slik OJK aku bagus. Kamu punya uang nggak puluhan juta itu? Iya nggak sih? Terus kalau masih mikirin itu ya berarti kamu harus bayar saat itu juga, bayar pada saat jatuh tempo juga. Punya nggak uang segitu? Atau kamu memilih, maksudnya aku pokoknya pengen slik OJK aku tetap bagus, itu kan? Ya wis, berarti kalau misalnya kamu nggak punya uang puluhan juta itu, ya kamu harus cari kemana-mana. Misal pinjam ke saudara sampai jual-jual aset gitu loh. Nah, tapi kalau dari kamu jual aset, kamu pinjam saudara, apa nggak nambah beban gitu loh? Iya sih. Itu kan sama aja, hutang pinjolmu itu ketutup sebagian, tapi kamu kehilangan asetmu. Kamu jadi hutangnya kemana-mana, dan pinjolnya belum tentu ketutup juga. Kan gitu, makin pusing lagi. Kalau aku, yang dipermasalahkan dalam pinjol ini sebetulnya titik fokusnya yang perlu diperhatikan dan juga perlu dibenahi itu adalah cara penagihannya. Cara penagihannya itu satu poin yang benar-benar harus diperhatikan oleh pemerintah. Jadi pinjaman online legal itu masih banyak banget yang intimidasi, ancaman, menakut-nakuti. Nah itu dulu aja deh. Kalau kita selamat dari itu, kita membenahi diri, kita jiwa kita sehat dulu, tenang dulu ya. Nah, kalau sudah seperti itu kan kita bisa melanjutkan kehidupan kita yang
positif. Misalnya kita sebagai seorang pedagang ya, teman-teman kita kan banyak yang misalnya datang ke sini seorang pedagang, seorang berwirausaha, UMKM dan lain-lain. Kita fokus ke itu dulu gitu. Kita kesampingkan dulu Slik OJK lah. Kita fokus itu dulu karena kehidupan kita ya di situ. Kita fokus nyari uang, ada anak misalnya orang yang datang ke sini punya anak itu harus dinomorsatukan, keluarga harus dinomorsatukan. Kita fokus ke kehidupan kita dulu, keuangan kita dulu ya. Kalau misalnya sudah stabil, sudah oke, sudah bisa settle gitu ya. Nah, baru misalnya teman-teman niat mau membayarkan aplikasi pinjol yang sempat tertunggak ya silakan gitu. Mas, tapi nanti Slik OJK aku jelek. Nah, biasanya rata-rata itu kayak gitu. Orang masih kayak gitu. Terus kenapa kalau Slik OJK kamu jelek? Sejauh ini, sejauh yang kamu pahami ya, 11 hari training. Tapi kan maksudnya kamu dapat literasi keuangan bukannya dari sini kan? 11 hari training pasti kamu udah bisa nangkep selama di sini dan sebelum. Slik OJK pengaruhnya sepengetahuan kamu apa aja? Sebenarnya ya untuk Slik OJK sendiri, untuk KPR pasti berpengaruh banget. Terus karena kamu adalah agen perumahan. X promo. Oh, X enggak? X. Oh, X. Ya berarti tahu lah ya sedikit-dikit. Terus. Terus Mas, ngomong-ngomong, nggak lanjut tadi pertanyaanku. Oh iya. Slik OJK sepengetahuanmu ngaruhnya apa aja? Pasti berpengaruh oleh pasti berpengaruh ke terus KPR, KPR. Terus kok masalah nyicil itu pasti juga. Mencicil. Apalagi ya Mas ya? Pinjam meminjam pasti. Terkait bank juga pasti. Bank ya, pinjam meminjam itu berpengaruh gitu. Udah kan? Udah, hanya itu aja sih. Hanya itu aja kan? Nah iya, cuman orang-orang itu kadang terlalu kedorong mindsetnya dengan ancaman-ancaman DC yang nanti Slik OJK-nya jelek. Nah terus orang-orang jadi pada ini sendiri, aduh Mas nanti Slik OJK jelek gimana? Kalau aku bayar pinjolnya telat, Slik OJK-nya jelek gimana? Ya terus kenapa kalau Slik OJK-mu jelek? Slik OJK-mu jelek kan ya jadi nggak bisa pinjem aja gitu loh. Jadi kamu nggak bisa pinjem ke bank aja gitu. Ya itu kalau menurutku adalah satu hal yang bisa disyukuri juga. Maksudnya dalam setiap masalah kita itu ada poin positif yang bisa kita ambil. Misalnya Slik OJK jelek, positifnya apa? Kita nggak bisa ngutang. Berarti kalau besok pengen sesuatu harus nabung kan gitu. Nggak usah hidup. Mohon maaf, nggak usah hidup terlalu menggantungkan dengan hutang. Kan soalnya kadang aku jujur ya, mohon maaf aku kadang suka agak greget juga kalau orang datang ke sini. Orang ke sini itu masalahnya itu karena terjerat pinjol, terlilit pinjaman online, mereka itu pusing mati-matian karena harus bayar cicilan tiap bulan. Bahkan kalau pinjol nggak tiap bulan, tiap minggu ya kan, tiap minggu. Mereka pusing dengan cicilan. Tapi yang mereka khawatirkan apa? Takut nggak bisa ngutang. Nah, itu tuh Mas. Padahal datang ke sini itu lagi pusing dengan hutang, tapi Mas aku takut Slik OJK jelek nanti besoknya aku nggak bisa ngutang lagi. Kan maksudnya kamu datang ke sini tuh loh lagi hidupmu lagi stres karena hutang loh. Tapi kamu yang dipusingkan adalah takut nggak bisa ngutang kan itu jadi aneh, paradoks nggak sih itu namanya? Mindsetnya masih terus-menerus utang. Iya, masih ketergantungan dengan itu. Ya mohon maaf gitu kan ya. Jadi maksudku kalau teman-teman masalah Slik OJK jelek dan takut nggak bisa hutang, ya udah itu berarti menjadi titik balik teman-teman. Titik baliknya adalah mulai saat ini teman-teman berarti ditakdirkan untuk hidup tanpa hutang. Toh teman-teman bakalan ngerasain manfaatnya di mana kita hidup nggak mikirin utang. Kita gaji seberapapun dinikmati. Kita punya usaha, dapat seberapapun dinikmati buat makan, buat sama keluarga. Yakin? Soalnya aku ngomong kayak gitu bukan ngomong kosong. Beneran, Cak. Kalau aku cerita, kayaknya waktu itu aku pernah cerita juga. Maksudnya aku diajarin sama orang tua, jujur ya. Orang tua aku itu kalau misalnya ada hutang, namanya di kampung ya, misalnya hutang yang ke warung, cuman 50.000 gitu kan ya. Bapakku itu yang namanya orang yang namanya itu anti banget dengan hutang. Jadi kalau misalnya ada iuran apa, ada hutang ke warung yang cuman 50.000, itu langsung kayak harus dibayar, harus cepat dibayar. Ini kemarin udah dibayar atau enggak? Pasti gitu.
didikan dari keluarga aku begitu. Maksudnya kita sebisa mungkin jangan sampai hutang gitu loh. Maksudnya jangan ketergantungan dengan hutang. Kalau misalnya ada uang ya beli, kalau nggak ada ya ayo fokus ngumpulin dulu. Iya, intinya jangan menurutin gengsi ya Mas. Iya, kalau dari orang tua aku begitu. Nah, ya cuman akunya ternyata terjerat pinjol ya dulu ya. Plot twist-nya. Tapi ya itu maksudnya tapi ya itu ya, kenapa aku jadi titik balik ya karena itu. Karena orang tuaku berpagangan kayak gitu, jadi makanya aku nggak selik ojekku jelek, terus aku nggak bisa ngutang lagi, itu bukan masalah besar kalau buat aku pribadi. Itu satu pembelajaran yang mungkin teman-teman bisa terapkan. Oke. Itu kan kasus pertama yang sering aku temukan ya Mas. Nah teman-teman, untuk kasus yang kedua itu ngomong-ngomong terkait cara penagihan, itu aku baru aja kemarin Mas ketemu sama klien yang mana dia itu belum bisa membedakan FC lapangan yang benar-benar FC lapangan dengan yang hanya apa Mas? DC. Bukan FC yang benar FC lapangan dengan FC yang bodongan. FC lapangan yang bodongan. Yang resmi sama yang resmi dan yang nggak resmi. Iya. Nah mungkin Mas di sini bisa bantu ngejelasin ke teman-teman. FC. Jadi kalau FC resmi itu pasti dia itu menunjukkan surat tugas, mau nunjukin surat tugas, mau nunjukin ID card-nya, terus mereka melakukan sesuai dengan SOP itu. Ngomongin FC lapangan itu ya memang biasanya rata-rata orang takut dengan pinjol. Misalnya dia sudah terlambat pinjol itu karena takut didatengin FC. Tapi kan semua ada prosedurnya, dan gini ya sebetulnya selama FC itu datang dan sesuai prosedur, kita juga sebetulnya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kayak misalnya orang konsultasi ke sini, Mas, ini aku didatengin FC. Ya terus kita harus gimana? Memang sebetulnya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Itu hak mereka si pinjol mendatangkan FC ke alamat KTP, memang hak mereka asal sesuai SOP gitu. Tapi garis bawahnya itu ya, asal sesuai SOP. Kalau misalnya tidak sesuai SOP, mereka itu melakukan pelanggaran, kita berhak banget buat menolak atau apa ya namanya, melaporkan kalau misalnya ada bukti-bukti. Itu kita berhak melaporkan. Ya gitu ya. Jadi ya gitu ya, kalau pesan aku maksudnya teman-teman kembali lagi ke Selik OJK ini yang perlu aku tekankan, karena ya itu kadang gregetnya gitu loh, orang datang ke sini pusing karena hutang, tapi yang dibingungkan juga takut nggak bisa hutang lagi, betul, kan gitu. Nggak apa-apa lah, besok bisa nabung dan lain sebagainya. Hilangkan mindset. Mungkin kalau di tempat teman-teman masih banyak ada mindset. Kalau di tempatmu ada nggak sih? Masih ada. Serius? Maksudnya kalau di tempatku beneran kayak gitu. Mana? Kayak kamu kalau nggak berani ngutang, nggak berani ngredit, ya kamu nggak bakalan punya apa-apa. Kayak gitu. Ya soalnya zaman sekarang itu semuanya kredit. Ya nggak sih? Handphone kredit. TV kredit, kalau motor kredit udah lama ya. Nah sekarang kan semuanya jadi merambah ke kredit. Betul. Bahkan ya kalau di Shopee kan juga ada Shopee Pay Later yang bisa dipakai buat beli barang. Itu beli barang apa aja bisa kredit berarti. Betul. Baju, tas, bahkan emas juga bisa di sana. Padahal baju nggak perlu kredit, ada yang murah loh. Nanti emang ada? Enggak. Kalau teman-teman daripada kredit ya, mau beli baju, mau beli apa, mending kita punya saran beli baju yang murah, nggak perlu kredit bisa. Di mana, Cak? Di Saraswati Collection. Jadi teman-teman yang ingin mencari baju muslim atau non muslim itu lengkap banget di Saraswati Collection. Dan kalau misalnya teman-teman di sini ingin membeli secara online, bisa langsung ke Shopee-nya dan bisa juga mengkontak via WhatsApp. Itu di nomor 082137249852. Untuk alamat lengkapnya di Jalan Perum Boko, Permatusari, Jogohan, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuh ya, inget ya, itu ada baju muslim, baju apa lagi? Ada jilbab-jilbab juga, Mas. Ada jilbab-jilbab. Terus baju tidur yang kiowo-kiowo gitu. Harganya terjangkau, barangnya berkualitas. Betul. Tapi jangan dikredit ya. Nanti digalbay takutnya. Tapi murah-murah dan terjamin bagusnya. Jadi teman-teman nggak perlu kredit lagi sekarang kalau baju ya. Nah, kalau baju aja kredit, udah nggak usah kredit lah, beli di sini aja.
Oke. Tadi kan kita udah bahas banyak pembahasannya Mas, dimulai dari alasan Mas membangun komunitas ini, kemudian tentang strike OJK, kemudian tentang tadi juga disinggung terkait fakta dan mitos terkait FC lapangan gitu. Nah ini yang terakhir Mas, apa sih harapan Mas untuk kedepannya, khususnya untuk para peminjam online? Ya ini terakhir banget nih. Terakhir banget, Oke. iya. Nggak, ini sebenarnya kan pembahasan kita random banget dari tadi ya. Terus masalah tadi aku bahas alasan kenapa diriin komunitas dan lain sebagainya itu dari sekilas-sekilas banget ya. Aku pengen sih Cak besok kita ngobrol lebih dalam di satu topik. Misalnya kita bahas tentang stigma masyarakat, tentang maksudnya komunitas ini awalnya berdiri gimana, apakah benar-benar. Nah nanti biar teman-teman penasaran juga, siapa tahu ada yang penasaran kan kenapa Sedulure Dewe itu dari 2018 sampai sekarang tetap eksis, tetap ada, itu kenapa dan yang melatar belakang itu apa gitu. Mungkin nanti bisa cerita lebih lengkap lah ya. Kita pertama kali ngobrol kan Cak di konten dan jujur aku enak sih ngobrolnya, nyaman. Kata tim kameramen juga gitu, katanya dari tadi tidak mengantuk. Gimana teman-teman penonton, ngantuk nggak denger Caca ngomong gitu? Ini pertama banget soalnya ya Caca di konten, dan Caca pertama juga pulang malam dari base camp. Biasanya jam 7 udah pulang. Pertama juga yang menggunakan hijab ya Mas? Kamu atau orang? Oh maksudnya tim lapangan menggunakan hijab? Iya ini Caca gitu kan. Dan ini kan udah jam setengah 12, kamu nggak dicariin Caca? Cariin sih sebenarnya Mas. Serius? Iya. Tapi udah ngomong kan? Sudah izin. Biasanya kan pulangnya jam 7 ya. Ini mau syuting ya, buat ngedukasi masyarakat mah nggak apa-apa, buat kebaikan. Tapi orang tuamu tahu nggak sebenarnya kamu gabung ke Sedulure Dewe? Tahu dong dari awal. Dari awal tahu. Terus gimana? Maksudnya kalau kita tadi ngobrolin stigma orang kena pinjol, stigma orang kena utang, itu kan stigmanya buruk. Nah, orang tuamu gimana? Maksudnya, kok kamu kerja di tempat orang yang ngebelain orang punya utang gitu? Gimana? Tapi kalau dipikir-pikir emang kenyataannya begitu sih Mas. Ibuku, orang tuaku pasti mikir kayak kenapa Kenapa dibela? berkarir di komunitas pinjol gitu, cuma kan bukan komunitas pinjol, komunitas yang membantu orang terjerat pinjol. Iya, maksudnya gitu lah ya. Kenapa memilih untuk berkarir di komunitas yang membantu orang-orang terjerat pinjol gitu ya teman-teman. Tapi ya karena aku edukasi juga ibuku kan, karena aku bilang ternyata mah ada banyak kok masyarakat yang hak-haknya itu direbut oleh para pinjol ini gitu. Jadi disinilah kita membantu mereka untuk mempertahankan hak-hak mereka sebagai peminjam gitu. Ya itu sih maksudnya, juga banyak mungkin orang-orang yang mungkin kayak teman-temanku, orang-orang tetangga dan sebagainya. Kenapa kok malah bikin komunitas yang membantu orang terjerat pinjol, orang punya utang kok dibela gitu ya. Nah sebetulnya kalau mungkin orang tuamu juga nanya, ya jawaban mudah. Ya gitulah ya kurang lebihnya. Maksudnya yang kita bela itu bukan kenapa dia berhutang, bukan membela orang hutang, bukan itu poinnya. Tapi poinnya yaitu sesuai namanya Sedulure Dewe, kita menjadi saudara sendiri. Artinya di mana orang yang terjerat pinjaman online itu mendapatkan tekanan-tekanan, mendapatkan intimidasi. Nah, kita menemani mereka agar mereka tidak melakukan hal-hal negatif. Dan juga kita mengedukasi bahwa kamu sebagai bukan penghutang, bahasanya apa sih namanya? Orang yang peminjam, orang yang nasabah, yang pengguna pinjaman online tidak seharusnya mendapatkan perlakuan-perlakuan seperti ini. Kita juga punya hak-hak gitu. Jadi ya benar yang kamu sampaikan tadi, kita membantu mengedukasi, memberitahu hak-hak orang yang terjerat pinjol, yang terdampak pinjol itu seperti apa. Gitu sih ya, nanti kalau misalnya ditanya gitu. Iya. Tapi kan rumahmu deket loh, Cak, dari base camp. Iya. Jadi nginep deh. Jangan, nggak boleh, Cak, di sini nginep. Serius. Jadi gitu ya teman-teman, harapannya obrolan tadi aku dengan Mas Oza bisa dijadiin bahan referensi agar kalian bisa memahami terkait pinjol, terkait
ya tentang inilah ya. Kalau gini sih Cak, kalau obrolan kita sih sebetulnya kalau misalnya orang paham dengan materi yang mungkin kan kadang kalau kamu di lapangan kan banyak kegelisahan masyarakat. Aku yakin obrolan kita tadi nggak menjawab kegelisahan. Tapi setidaknya maksudnya teman-teman punya harapan baru dari obrolan kita, karena obrolan kita random dan bahasnya juga di permukaan. Kalau misalnya teman-teman mau penasaran di satu titik tertentu, mungkin ke klinik pinjol gitu. Kalau di sini ya obrolan yang ringan, yang teman-teman merasa oh ada yang mendampingi, ada yang menemani, teman-teman nggak sendirian gitu. Mungkin ini video kita bisa dijadiin teman tidur mungkin nggak apa-apa ya, obrolan-obrolan seperti ini itu kan ya yang jelas teman-teman nggak sendirian gitu loh. Betul, setidaknya menambah insight teman-teman ya. Dan terakhir kali aku ingatkan jangan lupa kalau misalnya kalian lagi sedang mencari baju-baju, jilbab, apapun itu bisa nyari di Saraswati Collection. Mereka memiliki koleksi terbaru terkait baju. Aku lihat di Instagramnya sih ada juga celana, topi, mukena dan sebagainya. Oke. Dan juga ini ya teman-teman, program kita mungkin sekarang kita lagi belajar endorse, nggak maksudnya belajar mempromosikan sesuatu, tapi bukan endorse gitu loh. Takutnya nanti, waduh sedulur Dewi sekarang YouTube-nya udah ada endorse. Enggak ya teman-teman, kita nggak endorse. Jadi yang kita bantu promosikan adalah produk UMKM dari Jogja, dan kita menjalankan ini secara sukarela untuk meningkatkan ekonomi teman-teman yang sedang berwirausaha atau punya UMKM di Yogyakarta. Seperti itu. Oke. Gitu aja ya. Nanti semoga episode ini berlanjut, kita ngobrol-ngobrol sama Caca buat menemani kalian yang sedang merasa sendirian. Buat teman-teman yang terjerat pinjol, diharapkan jangan khawatir karena kita akan menemani teman-teman agar gimana caranya tidak merasa kesepian. Pokoknya tetap semangat menjalani aktivitas dan jadikan cerita-cerita kami menjadi cerita inspiratif untuk teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan atau ada sesuatu hal yang dibingungkan, bisa banget untuk cek di YouTube kita. Banyak banget video-video kami yang cukup mengedukasi teman-teman. Oke, sampai jumpa.